Pemirsa tentunya masih bersama dengan kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami akan menyajikan kembali berita utama hari ini. Seorang anak pang tewas terlindas truk yang akan ditumpanginya di Jalan Lintas Timur Mesuji. Puluhan kerbau di Tulang Bawang terpapar penyakit mulut dan kuku, 5 ekor diantaranya mati. Warga di Pasena, Tulang Bawang menangkap seekor buaya besar yang masuk ke dalam tambak udang. Polres Lampung Selatan Senin siang menggagalkan upaya penyelundupan narkoba senilai lebih dari 5 miliar rupiah dari Sumatera tujuan Jawa melalui pelabuhan penyeberangan Bakahuni. Polisi menyita 26 kg ganja dan 2 kg sabu-sabu. 6 orang kurirnya ditangkap. 26 kg ganja disita dari 3 penangkapan berbeda, namun masih dalam jaringan yang sama. Tersangka mengirimkan ganja ke Jawa melalui kargo bus dan 2 kali melalui jasa kargo ekspedisi angkutan darat. Sementara itu, berbeda dengan modus penyelundupan sabu-sabu, tersangka Andi Saputra dan Hatta, warga Bandar Lampung, membawa narkoba dengan motor yang akan diantarkan ke pemiliknya di Tangerang, Banten. Keduanya ditangkap saat istirahat di SPBU depan pelabuhan Bakahuni. Jumlah besaran ganjanya sebesar 26,6 kg ganja. Kemudian itu sendiri yang dapat dilakukan pemeriksaan yang berada di pool ALS yang ada di Desa Bakahuni oleh tim pemeriksa, dalam hal ini Sat Narkoba. Kemudian itu sendiri loket Indah Kargo di 2 LP, di mana modus operandinya penyelundupan narkotika sebanyak 7 kg ganja berawal dari pemeriksaan pool bus ALS di Desa Bakahuni yang akan rencananya dibawa oleh tersangka inisial RA untuk menuju ke Jawa Barat, tepatnya di Bogor. Dari hasil pemeriksaan polisi, ganja dan sabu-sabu akan diselundupkan ke Tangerang, Jakarta, Jawa Barat, Malang, Jawa Timur, dan Bali, Denpasar. Penyelidikan kasus ini masih dikembangkan polisi untuk memburu pengendalinya. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Selatan. 3 anggota sindikat pencurian berangkas 10 perusahaan ditangkap polisi Bandar Lampung Senin siang. Ketiganya bernama Indra Lesmana, Andrianto, dan Sukmawan yang merupakan warga Serang, Banten. Gembong sindikat ini bernama Haikal ditangkap lebih dulu. Mereka ditangkap saat akan pulang ke kampung halamannya di Serang, Banten, usai mencuri isi brankas di salah satu kantor perusahaan di Jalan Soekarno-Hatta, Bandar Lampung. Melihat situasi, kemudian mereka berlima naik pagar samping kiri PT PAL, kemudian masuk melalui jendela, membuka jendela menggunakan obeng. Setelah masuk, kelima orang ini menggeledah ruangan-ruangan, membuka laci-laci.
Sindikat pencuri brankas terungkap dari ditangkapnya Haikal di Desa Jemanten, Kecamatan Marga Sekampung, Lampung Timur pada Jumat malam lalu. Para tersangka merupakan sindikat pencurian antar provinsi. Mereka menyasar brankas perusahaan di Lampung dan Tangerang, Banten. Dari para tersangka, polisi menyita uang tunai sekitar 10 juta rupiah, peralatan mencuri, dan 1 mobil. Para tersangka terancam hukuman 7 tahun penjara. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Beberapa pedagang kaki lima yang digusur Senin siang kembali datang untuk berjualan di Jalan Jenderal Suprapto, Pasar Tengah, Bandar Lampung. Mereka beralasan tidak memiliki tempat lain untuk berjualan karena berdagang di daerah ini sudah selama belasan tahun. Omset penjualan pedagang kaki lima saat ini sebenarnya turun drastis dibanding 3 hingga 4 tahun lalu. Hal itu karena kini banyak masyarakat yang belanja di toko daring. Namun karena tak memiliki pekerjaan lain, mereka tetap bertahan sebagai pedagang kaki lima. Jika kedepannya tetap diusir, mereka meminta direlokasi ke tempat yang resmi dan biaya sewanya terjangkau. Ditertibkan. Nah, ini hari ini masih berdagang. Iya, cuman suruh ke atas. Suruh ke atas. Jadi nggak di bawah lagi. Ya. Nggak di bawah lagi. Nanti kalau bahasanya ke bawah tuh udah sore lah. Sekalian beberes tutup gitu. Memang di sini lah. Iya, di sini. Nggak ada di pasar lain. Enggak. Karena dari dulu tanya sama teman-teman lama. Dari tahun 90-an sini. Omset turun. Biasanya per hari berapa bisa kita jual casing? 500, sekarang mulai 500 kan nyampe 200, 100 Per harinya. Karena memang masyarakat juga pembeli juga nggak tahu ya, karena agak tertutup ya. Iya, udah tertutup, susah dari duitnya. Nah, terus ini masih nekat turun nggak ini, Putra? Enggak. Paling jam 4 kita turun. Sekalian bongkar. Iya. Penggusuran kaki lima di Pasar Tengah Bandar Lampung oleh Pol PP dilakukan pada hari Jumat lalu. Lapak dagangan mereka diangkut dengan truk Satpol PP untuk disita. Penggusuran PKL juga dilakukan di Jalan Pangkal Pinang, Jalan Pemuda, hingga Jalan Bengkulu, Pasar Tengah. Para PKL meminta solusi yang saling menguntungkan antara pedagang dan Pemkot Bandar Lampung. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Pemerintah Kabupaten Lampung Barat masih bergantung pada dana dari pemerintah pusat untuk membiayai seluruh program pembangunan. Ini terungkap pada rapat paripurna dalam penyampaian nota kebijakan umum APBD dan prioritas plafon anggaran sementara atau KUA PPAS 2023 di DPRD Lampung Barat Senin pagi. Pemkab Lampung Barat menargetkan pendapatan asli daerah tahun 2023 sebesar 61,3 miliar rupiah. Namun biaya belanja daerah direncanakan mencapai 1,45 triliun rupiah. Kekurangan biaya belanja itu menunggu bantuan dari pemerintah pusat. Ya sebenarnya kalau bicara masalah prioritas, kita tentu masih ada PR yang belum selesai. Di antaranya masalah lamban budaya. Walaupun kalau gedungnya mungkin sudah bisa dikatakan 100%, tapi penataan halaman depan itu kan belum selesai. Pagar, termasuk juga mungkin taman-tamannya yang untuk orang berkumpul dan sebagainya. Itu yang akan menjadi skala prioritas, termasuk juga di bidang pendidikan. Biaya belanja terbesar Pemkab Lampung Barat tahun 2023, yakni untuk memperbaiki jalan dan penanganan bencana tanah longsor yang rutin terjadi saat musim hujan tiba. Yang paling penting jalan sama penanganan tanah longsor, ya kan? Karena memang jalan ini kan salah satu untuk menggerakkan ekonomi yang ada di sekitar, gitu. Tambah lagi kan kita di Lampung Barat ini kan penghasil kopi, udah itu sayur-sayuran. Kalau jalannya bagus, sudah tentu ini kan akan menurunkan biaya pengangkutan. Termasuk juga biaya untuk kalau petani ada yang mau beli pupuk. Nah itu kalau jalannya jelek kan berpengaruh ya. Lebih dari 50% wilayah Lampung Barat adalah hutan dan perbukitan.
termasuk Jalan Nasional Lintas Barat yang membelah Bukit Barisan. Saat musim hujan, jalan lintas barat menuju Provinsi Bengkulu kerap putus akibat tertimbun tanah longsor. Rosandi melaporkan dari Lampung Barat.